Ustadz Terima SAG yang kami hormati, CEO Ruang Mimpi, Ustadz Mustafa SPSI, yang kami hormati, Direktur Utama Ruang Mimpi, Mbak Ika Marta Novani. Yang kami hormati pemateri kita pada malam hari ini, Kak Natasha Syahirani, yang alhamdulillah sedang melanjutkan program beasiswa, magister, dan doktoralnya. Dan peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Ruang Mimpi pada malam hari ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, saya Jamila Firdausia, biasa dipanggil Firda, sebagai moderator acara ini. Acara webinar pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Ruang Mimpi dengan tema Kiat-kiat menembus beasiswa PMDSU, beasiswa pendidikan magister menuju doktoral untuk sarjana unggul. Izinkan saya membaca susunan acara pada malam ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan peraturan. Ketiga, penyampaian materi. Kemudian, yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang keenam, penyerahan sertifikat kepada narasumber dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan penutup. Baiklah, langsung saja kepada sesi yang kedua, yakni pembacaan peraturannya akan saya bacakan. Peraturan peserta saat Zoom. Yang pertama, matikan mikrofon jika tidak berkepentingan. Yang kedua, sesi tanya-jawab akan dipersilahkan untuk 2 orang penanya tercepat dengan mengaktifkan raise hand terlebih dahulu sebelum diperkenankan moderator untuk bertanya. Yang ketiga, feedback hanya boleh dilakukan 2 kali jika terdapat jawaban pemateri yang belum puas dalam tanda kutip pernyataan yang sinkron, agar tidak melebar kemana-mana. Yang keempat, memperkenalkan diri saat bertanya. Dan yang terakhir, diwajibkan on kamera saat kegiatan berlangsung. Baik, langsung saja mari kita buka acara kita pada malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba di acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Natasha Syahirani. Halo Kak Natasha, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Suara saya terdengar nggak? Bagaimana kabarnya Kak Natasha? Alhamdulillah, baik. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya membacakan CV Kak Natasha terlebih dahulu ya. Iya Kak Natasha? Oke, suaranya loud. Gak apa-apa, lanjut, lanjut. Baik, langsung saja. Nama Natasha Syahirani, identitas diri, tempat tinggal lahir, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 11 April 2000. Agama Islam, program studi, Master and Doctoral in Geography Education, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Pendidikan Geografi Angkatan 2018, Universitas Negeri Malang. Jurusan IPS tahun 2015 MAN 2 Banyuwangi, SMPN 3 Ganteng 2015, dan SDN 5 Gambiran 2012. Banyak, sepertinya ini kalau penghargaan dibacakan semuanya akan memakan waktu, jadi saya bacakan
beberapa saja ya. Beliau adalah awardee of PMDSU, beasiswa pendidikan magister menuju doktoral untuk sarjana unggul batch 7 2023 dan presenter dalam kegiatan International Conference of Social Knowledge Science and Education tahun 2022. Best Paper 1 sebagai presenter atau pemakalah dalam kegiatan webinar nasional dan Call for Paper Universitas Negeri Malang 2021. Baik, sepertinya sudah cukup saya sampaikan. Saya persilahkan kepada pemateri Kak Natasha untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kak Firda selaku moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, Ya. sebelumnya suara saya terdengar jelas atau putus-putus atau gimana? Terdengar jelas, Terdengar Kak. jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk peserta yang mau join sharing-sharing sama saya malam ini sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk tahu tentang beasiswa PMDSU. Terima kasih juga untuk para panitia Ruang Mimpi, terkhusus founder Ruang Mimpi ya ini teman saya sendiri waktu SMP. Jadi awalnya saya tiba-tiba di chat ditawari untuk sharing terkait beasiswa ini. Terima kasih ya Mas ya. Oke, boleh di-share screen materinya, panitia? Sudah masuk belum? Sudah masuk. Masih loading, Kak. Belum terlihat ini. Mencatat. Loading. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, bisa di slideshow aja, Mas? Oke, bisa di next sebelumnya yang judul. Oke. Oke, jadi tema sharing pada malam ini yaitu mengenai kiat-kiat penembus beasiswa PMDSU Fast Track menjadi dokter muda. Sebenarnya saya kalau ditanya kiat-kiat itu agak bingung ya, karena kayaknya saya ini jalur doa ibu, teman-teman ya. Dan kiat-kiat tiap orang untuk menembus beasiswa itu sebenarnya beda-beda. Jadi kalau misal si A kiat-kiatnya seperti ini, si B kiat-kiatnya seperti ini. Saya sendiri punya kiat-kiat tersendiri gitu untuk menempuh beasiswa ini gitu. Dan di sini saya tulis make your dream come true supaya teman-teman di sini nih bisa tahu bahwasannya jangan takut untuk bermimpi gitu. Kan katanya kalau kita mimpi setinggi langit, nanti kan jatuhnya di antara bintang-bintang gitu kan ya. Jadi jangan takut bermimpi, terus don't downgrade your dream, make your dream come true. Kayak gitu ya. Oke, bisa di next. Oke, di sini saya kasih gambaran kayak pertumbuhan gitu. Let's grow up together ya, teman-teman. Di sini saya kasih gambaran kita itu sebuah biji gitu. Kayak biji kacang yang terus bertumbuh, mulai dari kecambah sampai ada daunnya, sampai berbuah, sampai bisa dipanen. Namanya manusia pasti kan butuh bertumbuh gitu. Dan dalam proses itu pasti nggak gampang. Saya nggak munafik kalau misal kelihatannya jalan orang tuh mulus-mulus aja, padahal kan nggak juga gitu kan. Nah, karena sedikit cerita ya, nama saya kan Natasha, biasa dipanggil Kak Nat kalau di kampus. Ada beberapa teman sekelas saya tuh yang manggil Nut. Nut kan kalau bahasa Inggris kan artinya kacang ya. Nah,
Saya tuh sering mengartikan diri saya sendiri itu sebagai butiran kacang. Saya sering insecure dulu. Kok teman-teman saya pinter-pinter gitu ya, mawapres kayak gitu. Saya ibaratkan diri saya tuh kayak, ya Allah, saya ini butiran kacang sekali, kayak remang rengginang lah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, butiran kacang kan kalau lama-lama berproses, bertumbuh, punya pengalaman, lama-lama kan akar, batang, daunnya kan tumbuh juga ya teman-teman ya. Kayak gambar ini. Jadi buat kalian jangan patah semangat. Kalau kalian masih ada di step, misal di step kecambah, nggak apa-apa. Karena kalau kita lebih banyak pengalaman, terus lebih banyak melakukan hal-hal yang baru, explore hal baru, biasanya kita akan bisa menempuh hal-hal yang menuju mimpi kita, kayak gitu ya teman-teman. Jadi let's grow up together. Next. Oke, di sini ada gambar buaya gitu ya. Take a chance for your future. Don't wait for success to find you. Ibaratnya gini, kan kita dikasih tahu kalau hidayah tuh jangan ditunggu, tapi hidayah itu dijemput. Nah, ini sama kayak take a chance for your future. Kalau kita punya peluang di depan mata kita, ambil aja teman-teman ya. Karena di sini banyak kayak di depan mata kita ada peluang besar nih ya. Peluang besar, tapi kalau nggak kita ambil, bisa nggak kita mencapai sesuatu untuk menuju mimpi kita itu? Nggak bisa kan? Peluang sebesar apapun kalau nggak diambil ya nggak jadi gitu. Sedikit cerita, dulu waktu selesai sidang skripsi, kan menunggu waktu wisuda itu agak lama gitu, sekitar 3 sampai 4 bulan. Terus alhamdulillah itu tiba-tiba dosen pembimbing saya itu kayak nawari, Mbak Natasha mau nggak kerja di SMA di Malang gitu. Itu kan ibaratnya kayak sebuah peluang ya. Walaupun menurut orang itu peluang biasa, tapi menurut saya peluang besar teman-teman. Kapan lagi dapat privilege seperti ini gitu dari dosen pembimbing. Akhirnya saya terima peluang tersebut. Akhirnya saya jadi tahu, saya punya pengalaman gitu. Oh, ternyata jadi guru tuh susah ya. Harus punya media pembelajaran yang bikin siswa nggak bosen. Terus kalau ada siswa nakal atau rame itu gimana mengondisikannya. Itu susah teman-teman jujur. Walaupun saya cuma kerja sekitar 3 sampai 4 bulan, tapi peluang dari pengalaman itu tuh sangat berharga gitu bagi saya. Yang membuat saya tuh, oh kayaknya saya tuh sukanya di bidang penelitian deh, meneliti sekolah-sekolah deh. Berarti saya ini cita-citanya kayaknya bukan di gurunya, tapi di dosennya gitu teman-teman. Jadi peluang membuat pengalaman baru, membuat pemikiran baru di hidup kita. Jadi kalau teman-teman punya peluang di depan mata, ambil aja, nggak usah ragu. Selagi peluang itu tuh masih tidak di luar batas kendali kita, masih bisa sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini cukup penting ya. We will talk about this first. Kenapa sih harus S2? Why gitu? Apakah S2 itu worth it? Kalau ditanya worth it atau enggaknya ya pasti worth it ya S2 ya. Tapi dilihat lagi teman-teman, banyak kok teman-teman saya yang S1 tapi gajinya udah di atas UMR. Banyak juga yang S1 tapi udah sukses gitu lah pokoknya. Maksudnya S1 ini dia tidak diharuskan untuk, pekerjaannya tidak diharuskan untuk dia lanjut S2 gitu. Jadi teman-teman kalau mau lanjut S2 harus difikirkan secara matang, jangan karena ikut-ikut temen, kemudian aduh nganggur nih S2 jangan kayak gitu ya. Jadi kayak harus dipikirkan gitu, saya ini S2 mau ngapain ya? Oh, cita-cita saya jadi dosen nih, berarti harus S2. Itu salah satu alasan logis. Tapi kalau S2 cuma karena ikut-ikutan, terus karena nganggur nggak ada kerjaan, itu eman banget teman-teman. Soalnya S2 ini cukup mahal kan UKT-nya, jadi menurut saya kalian harus merenung kenapa kalian harus lanjut S2. Kalau misal pekerjaan kalian nggak mewajibkan untuk S2, kayaknya S1 udah cukup. Kayak gitu ya teman-teman ya. Next, Mas. Nah, kalau kalian udah merenung dalam keheningan gitu ya dengan diri sendiri, oh ternyata saya ini harus S2 nih untuk menunjang pekerjaan saya di masa depan. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, langsung kalian cari tentang informasi beasiswa sebanyak mungkin. Ini sekitar tahun lalu kalau nggak awal tahun, saya ini sempat galau gitu. Enaknya saya
daftar atau apply beasiswa yang mana ya yang cocok dengan potensi saya. Itu tiap malam saya sampai nangis, terus dilema kayak mikir, ya Allah saya ini nggak bisa daftar yang ini, bahasa Inggris saya masih kurang. Tapi kalau yang ini saya nggak mampu, deadline-nya misal mepet gitu. Sampai bingung teman-teman. Nah, jadi cara kalian kalau udah dapet list-list beasiswa yang mau diraih, itu kalian catat di buku ya caranya atau di laptop, dicatat sama persyaratannya. Nanti yang nggak sesuai kriteria itu dieliminasi. Kayak misal, oh saya ini nggak cocok beasiswa LPDP, misal, ya udah dicoret. Tinggal apa cari beasiswa yang lain. Oh ini ternyata cocok. Itu didetailkan teman-teman persyaratannya ya. Kemarin saya tuh nulis banyak banget beasiswa. Akhirnya yang jadi patokan saya, yang saya pilih itu cuma 3. LPDP, PMDSU, sama Erasmus Mundus gitu. Nah, ini yang pertama ada beasiswa LPDP dalam negeri dan luar negeri. Kalau kalian mampunya TOEFL 500, coba aja LPDP dalam negeri, karena memang worth it ya LPDP. Siapa sih nggak tahu LPDP kan? Kemudian ada beasiswa unggulan. Mau sharing sedikit, saya dulu waktu S1 pernah ditolak beasiswa unggulan 2 kali. Jadi saya juga pernah gagal teman-teman, ketolak 2 kali beasiswa unggulan. Jadi ini beasiswa ongoing gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih semester 2, semester 3 bisa daftar beasiswa unggulan ini. Dia ini full ya, beasiswa full. Saya dulu gagalnya karena tahap wawancara. Saya nggak prepare wawancara karena masih maba waktu itu, nggak tahu apa-apa. Jadi saya gagal di tahap wawancara itu. Kemudian ada BPI, ada AAS. AAS ini Australia Award Scholarship. Dulu saya mau daftar ini, tapi karena ternyata dia diharuskan punya pengalaman mengajar 1 tahun yang jurusan pendidikan, jadi saya nggak jadi daftar gitu. Karena saya masih punya pengalaman kerja beberapa bulan, belum sampai 1 tahun. Kemudian ada Fulbright, ini dari Amerika, dia juga harus ada pengalaman kerja. Selanjutnya ada Erasmus Mundus. Nah, Erasmus Mundus ini menurut saya beasiswa yang sangat worth it karena setiap semesternya kita bisa pindah-pindah negara. Jadi semester 1 di Jerman, semester 1 mungkin di UK, atau semester selanjutnya di Cina, kayak gitu. Saya kemarin, kalau misal saya nggak lolos beasiswa PMDSU, kayaknya saya bakal daftar Erasmus Mundus deh. Nah, terus kalau teman-teman nggak mau nih, aduh beasiswa nih ribet, banyak ngeluarin inilah, itulah, apalah gitu ya. Tenang teman-teman, ini ada beasiswa yang anti ribet-ribet ya. Ada Romanian Government Scholarship, ini RGS ini. Kemudian ada Global Korea Scholarship, ada Turkey Scholarship, sama Orange Tulip Scholarship. Dia nggak ribet sama sekali, bisa nanti searching ya di Google. Kalau teman-teman males, aduh ada wawancaranya, males, bisa daftar Romanian Government Scholarship. Kemudian ada Stunet, ada Max dari Jepang, kemudian ada PMDSU. Nah, ini yang saya apply ya, PMDSU ini ya. Jadi banyak yang bingung deh kayaknya dari teman-teman. Apa sih beasiswa PMDSU ini? Kayak apa sih? Kok nggak terkenal-terkenal banget gitu kan ya? Oke, bisa di next saya jelaskan tentang apa sih beasiswa PMDSU itu. Next, Mas. Nah, oke. Apa sih beasiswa PMDSU itu? Kok saya nggak pernah dengar? Saya tuh taunya LPDP gitu kan ya kebanyakan ya. Jadi beasiswa PMDSU itu adalah pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi memang beasiswa ini menurut saya sangat-sangat worth it karena kita bisa menempuh studi selama 4 tahun aja, fast track ya. Jadi sekitar 48 bulan yang normalnya kalau kita S2, S3 itu 5-6 tahun, melalui beasiswa ini kita cuma diharuskan studi selama 4 tahun aja. Kan sangat worth it gitu ya. Nah, beasiswa ini tuh dinaungi oleh Dikti dari Kemendikbud. Apa aja sih yang kita peroleh kalau kita lolos jadi award di PMDSU? Yang jelas ini beasiswa full, bukan parsial ya. Terus kita bisa dapat uang saku, uang buku, sama apa itu biaya penelitian. Nah, kalau yang biaya hidup sama buku itu nggak di-spill nominalnya berapa di pedoman. Tapi kalau biaya penelitian itu ada,
tiap tahunnya itu sekitar 50 juta teman-teman untuk batch 7 ini. Untuk yang batch 6 kemarin itu 60. Kalau yang sekarang cuma 50 aja, tapi kan tetap nominalnya gede ya teman-teman untuk penelitian gitu. Nah, terus beasiswa ini tuh mewajibkan kita untuk bisa mengupload ke publikasi, ke jurnal bereputasi. Contoh kayak jurnal internasional Scopus ya, terindeks Scopus kayak gitu. Kalau Indonesia boleh, tapi minimal harus Sinta 2. Jadi kalau kita jadi ORD beasiswa ini, kita harus outputnya itu 3-4 artikel selama 4 tahun. Kalau bisa sih jurnal internasional teman-teman gitu. Karena passion saya emang suka nulis, jadi ya beasiswa ini alhamdulillah relate dengan hobi saya gitu. Oke, next. Oke, kalau udah tahu apa itu PMDSU, selanjutnya kita harus kepo ya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Contohnya gini, kan sistemnya PMDSU itu kalau saya cerita yang tahun ini ya, dia itu ada seleksi univ dulu, seleksi universitas, kemudian ada seleksi dosennya atau promotornya. Alhamdulillah tahun ini tuh meningkat teman-teman, jadi 20 universitas dan 300 promotor, meningkat dari batch sebelumnya gitu. Nanti biasanya nama-nama dari promotor ini akan keluar sekitar awal tahun ya. Kalau kemarin seingat saya tuh Februari udah muncul nama-nama promotor. Nah, jadi sistem PMDSU ini kita harus menyesuaikan promotor. Di web pmdsu.id ini kita bisa melihat kayak nama-namanya, misalkan nama profesor ini, univ ini, nanti ketemu topik penelitiannya apa gitu. Sejalan nggak dengan jurusan kita gitu. Kemarin saya searching semuanya, terus ketemu UGM sama UM. Kalau UGM dia itu lebih ke geologi, jadi ke geografi murni gitu. Kalau saya kan lebih ke pendidikan, jadi jurusan saya tuh cocoknya sama yang promotor yang di UM. Kalau promotor yang di UM kemarin tuh ngangkat temanya tentang pendidikan lingkungan hidup. Jadi kayak relate gitu. Saya kan pendidikan, UM pendidikan gitu. Jadi saya lebih milih ke UM daripada di UGM gitu. Jadi kalau ditanya emang boleh alumni UM ke UM lagi? Boleh teman-teman ya. Terus apa boleh? Saya dari univ ini terus mau ke UI apa boleh? Boleh teman-teman ya. Yang penting kalian tahu promotornya ini nanti topiknya apa, terus sesuai nggak sama potensi yang ada di diri kalian gitu. Next. Oke, selanjutnya siapa aja sih yang bisa mendaftar? Yang pertama, sarjana unggul atau fresh graduate ya, yang telah memiliki gelar S1. Nah, untuk non-profesi kayak saya kan belum PPG ya, jadi usia maksimal untuk daftar ini tuh 24 tahun. Usia saya tahun ini 23 tahun. Tahun depan udah nggak bisa daftar, teman-teman, karena beasiswa ini bukanya 2 tahun sekali. Jadi kalau mau daftar, nanti 2025 ya. Nah, terus untuk yang profesi itu sekitar umur 27 tahun. Jadi kalau misal masih PPG buat yang pendidikan, bisa kok nanti daftar tahun 2025, nanti kalau umurnya belum 27 tahun masih bisa daftar. Jadi jangan khawatir. Kemudian WNI ya, of course. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa yang lain, bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama 4 tahun dan bermatrai ya. Kenapa kok harus bermatrai? Karena jujur beasiswa ini sulit teman-teman. Maksudnya kalau kita udah jadi ORDI, kan harusnya S2, S3 5-6 tahun. Ini di fast track 4 tahun. Otomatis kan kita kayak deadline-nya makin banyak. Harus ini selama 4 tahun gitu. Jadi kalau kalian sanggup, bisa banget daftar gitu ya. Kalau mental dan fisiknya sanggup, gak apa-apa daftar aja gitu. Next. Oke. Kemudian how to apply. Nah, ini sistemnya nggak harus pakai LOA. Jadi kalian itu daftar di webnya PMDSU dan di web kampus tujuan. Ya, jadi daftarnya paralel. Soalnya kemarin ada kasus si anak ini dia daftar di akun PMDSU tapi nggak daftar di akun
kampus. Itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau bisa daftarnya bareng gitu. Kemudian ijazah, KTP ini basic ya, semua beasiswa pasti ngelampirin itu. Nah, poin nomor 4 ini sering banget diabaikan, padahal ini berpengaruh banget bagi seleksi administrasi. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Kemarin di pedoman ini sudah tertulis jelas gitu ya, ada rohaninya. Tapi banyak dari teman-teman peserta yang lain itu nggak nyantumin rohani, jadi ada yang nggak lolos, kemudian ada yang lolos bersyarat, kayak gitu kan eman-eman ya teman-teman. Jadi kalau bisa apa aja yang berhubungan sama administrasi itu dilengkapi. Itu beasiswa apa aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal ada miss sedikit aja itu bisa berpengaruh sama kelolosan kalian. Itu. Kemudian ini nomor 5 udah saya jelaskan tadi. Kemudian ada surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1. Sebenarnya nggak harus dosen pembimbing, tapi dosen yang memang kenal dengan kalian, ya, mengenal kalian banget gitu. Boleh profesor, boleh dekan, kajur, korprodi, atau dosen apalah gitu yang kenal sama kalian. Jadi nggak harus dosen pembimbing S1 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini cukup banyak. Ini karena saya daftarnya di UM, jadi ini persyaratan yang saya screenshot dari webnya seleksi UM ya. Saya nggak tahu persyaratan untuk kampus-kampus yang lain. Jadi untuk persyaratan PMDSU ya memang ada di pedoman, tapi kalau persyaratan kampus ya kita harus ikutin kampus gitu. Kayak misal di PMDSU dia kan nggak mewajibkan TOEFL, IELTS itu nggak ada. Tapi di kampus mewajibkan. Jadi kita harus ikut peraturan kampus gitu. Kayak misal di UM kan minimal skor TOEFL 450. Belum tentu di univ lain juga 450, jadi memang harus disesuaikan sama kampusnya. Terus ada lagi, PMDSU nggak minta proposal, nggak minta isai, tapi kampusnya minta, jadi harus ngambilin juga teman-teman. Di sini maksudnya proposal penelitian terkait topik penelitian dari promotor ya. Kayak misal saya kemarin kan profesornya tentang pendidikan lingkungan hidup. Jadi proposalnya tentang lingkungan juga. Isainya juga tentang lingkungan. Isainya dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi bedanya sama beasiswa yang lain itu, kan kalau beasiswa yang lain isainya tentang cerita tentang diri kita kan. Tapi kalau yang PMDSU ini isainya tentang penelitian gitu, yang sesuai dengan topik promotor kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelamar beasiswa PMDSU. Yang pertama, tadi saya udah katakan harus kepo ya, mencari informasi secara lengkap tentang promotor. Kalau udah tahu mau milih promotor yang mana, kalau udah keluar ya profil promotor, oh saya pengen promotor ini dari UGM, itu ada kontaknya teman-teman. Kalian langsung hubunginya kayak meminta kesediaan beliau menjadi promotor. Entah kalian dipilih atau enggak, yang penting kalian udah PDKT sama promotor ya, itu penting banget. Soalnya menjadi kayak apa ya, biar ternotis gitu loh, oh ternyata anak ini serius nih buat daftar PMDSU gitu. Jadi tetap keep in touch bersama promotor, itu penting banget. Kemudian yang nomor 2 itu udah jelas kita harus apply di webnya PMDSU. Kemudian di sini kita pelamar PMDSU itu hanya boleh memilih satu perguruan tinggi saja, satu jurusan. Jadi nggak ada pilihan 1, pilihan 2 itu nggak ada. Jadi cuma satu itu tok gitu ya, sesuai profesor yang kita pilih gitu. Kemudian mendaftar di Pascasarjana, ini yang saya jelaskan tadi bahwa sistemnya paralel, jadi daftar di 2 akun. Kemudian kalau kita udah dinyatakan lolos seleksi administrasi, itu kita udah diserahkan ke pihak kampus. Jadi entah pihak kampus nanti ada seleksi apa, selanjutnya itu urusan kampus ya. Kalau kemarin UM itu ada seleksi wawancara. Di IPB nggak ada seleksi wawancara. Jadi beda-beda tiap kampus ya. Jadi yang wawancarai bukan dari pihak PMDSU, tapi dari pihak kampus yang menyelenggarakan itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Nah, kemudian nanti profesornya itu nyetor nama-nama di dikti. Oh, yang lolos nanti namanya cuma ini. Nanti yang menyeleksi lagi itu di pihak PMDSU gitu teman-teman. Dan yang keterima dari banyaknya pelamar, tiap profesor cuma satu. Jadi satu profesor, satu mahasiswa. Jadi lumayan ketat teman-teman. Jadi memang harus persiapan
saran saya beasiswa apapun itu persiapannya 1 tahun ya, minimal 6 bulan. Ya, jangan mepet-mepet karena emang persyaratan tuh lumayan banyak teman-teman. Jadi kalau bisa minimal 6 bulan dah prepare lah. Misal bulan pertama bahasa Inggris, bulan kedua surat rekomendasi, gitu-gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya karena di UM saya ada tahapan wawancara, jadi saya di sini juga ngasih tips nanti tentang tahap wawancara. Kemarin, saya cerita sedikit ya. Kemarin waktu wawancara itu dikasih tahu H-1 teman-teman. Jadi agak-agak gimana gitu ya. H-1 mendadak, terus besoknya wawancara kan agak takut gitu ya. Nanti lolos nggak ya, gitu-gitu. Terus walaupun dikasih tahu H-1, tapi saya udah belajar jauh-jauh hari gitu. Jadi untuk latihan secara matengnya ya H-1 itu bisalah diatur gitu ya. Nah, pertanyaannya apa aja sih wawancara kemarin? Nah, yang pertama, ini beasiswa apapun biasanya ditanya, ceritakan tentang diri kamu. Nah, kalau disuruh ceritakan tentang diri kamu, ini saran dari saya, ceritakan poin-poinnya aja yang tentang prestasi kalian, pengalaman kalian waktu S1, kalau punya pengalaman organisasi diceritakan. Itu dikemas secara bagus, to the point, menampilkan prestasi, tapi jangan show off, jangan pamer. Gimana ya? Jadi kayak kita menampilkan kelebihan kita, tapi nggak boleh pamer. Jadi tetap kayak pengalaman yang bagus lah waktu S1 gitu. Saya kemarin pengalaman organisasi, iya, prestasi, iya. Terus hal-hal yang pernah saya lakukan waktu S1 gitu lah pokoknya. Pengalaman kerja juga bisa gitu. Tapi jangan terlalu show off. Kemudian ditanya lagi, terus kelebihan dan kekurangan kamu apa gitu. Kan kalau kita ditanya apa sih kelebihan kita, kadang-kadang bingung ya teman-teman. Nah, cara jawabnya tentang kelebihan, cari kelebihan diri kamu yang ada hubungannya sama beasiswa ini. Contoh, saya lebih dalam hal memanajemen waktu. Memanajemen waktu kan ada hubungannya sama kita bisa on time lulus 4 tahun gitu. Jadi kita bisa menonjolkan hal itu dan dihubungkan dengan visi misi dari beasiswa ini. Gitu ya. Kemudian kekurangan. Cara menjawab kekurangan itu gini, sebutkan kekurangan dalam diri kamu, kemudian sebutkan juga strategi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Misal, saya kurang dalam hal manajemen waktu. Gimana strateginya? Itu kamu jabarkan. Kalau udah ketemu strateginya, kemudian jabarkan hasil dari strategi itu berhasil apa enggak untuk merubah kamu menjadi seseorang yang on time. Gitu ya. Jadi dijabarkan dulu kekurangannya apa, strateginya gimana, hasilnya gimana. Jadi ada 3 poin untuk menjawab kekurangan itu. Terus ditanya lagi, apa namanya, kenapa kamu mendaftar beasiswa ini gitu. Itu cara jawabnya, kalian harus bedah banget pedoman dari beasiswa yang kalian tuju. Nah, itu biasanya jawabannya tentang visi misi dihubungkan dengan potensi yang ada dalam diri kalian. Biasanya kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus di sini ada hal-hal yang bisa kalian lakukan kalau mau latihan wawancara. Yang pertama ada menggunakan STAR method. Jadi STAR method ini tentang situasi, task, action, result ya. Contohnya gini, misal ada pertanyaan, apa kegagalan terbesar dalam hidup kamu? Nah, waktu itu saya jawabnya, saya dulu pernah gagal beasiswa unggulan 2 kali. Nah, cara tasknya saya akhirnya belajar nih tentang hal-hal yang lain yang gimana caranya ya saya skripsi itu bisa dapat beasiswa. Kan itu kayak langkah-langkah ya. Intinya kayak karena saya dulu pernah gagal, otomatis saya nggak mau gagal lagi. Gimana caranya skripsi saya bisa gratis gitu. Nah, itu termasuk kayak task action-nya gimana. Akhirnya saya daftar 2 beasiswa Talenta Inovasi Indonesia sama program hibah penelitian skripsi dari kampus. Nah, itu alhamdulillah lolos. Jadi kayak hasil dari masalah yang tadi itu membuat saya kayak lolos gitu loh teman-teman. Jadi kegagalan itu jangan dianggap, aduh saya gagal, saya nggak bisa ini, itu jangan. Tapi jadikan motivasi. Kalau saya gagal di A, saya harus berhasil di B, kayak gitu. Punya banyak opsi untuk meraih mimpi-mimpi kalian gitu. Jadi memang jawabnya kalau ada pertanyaan kayak gitu,
Dulu masalahnya apa, kemudian apa poin-poin yang mau dilakukan, actionnya gimana, hasilnya gimana. Itu cara jawab wawancaranya ya. Oke, kemudian to the point. Jangan basa-basi ya, karena kemarin saya wawancaranya cuma 15 menit ya, cukup cepat ya, dan mix English Indo wawancaranya. Jadi memang harus to the point, jangan basa-basi, jangan ngelantur, jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Kemudian latihan secara berkala. Di sini saya latihannya itu saya catat semuanya. Saya belajar dari TikTok, dari YouTube, itu saya catat semua pertanyaan-pertanyaan kemungkinan yang akan muncul gitu ya di buku sama di Microsoft Excel. Saya catat semuanya poin-poinnya. Kemudian mendekati hari H wawancara, saya latihan sama teman saya gitu. Jadi latihan sama 2 teman saya, itu mereka kayak ngasih saran, terus, oh caranya biar nggak nervous tuh gini, oh ternyata kamu kurang di sini, dikasih saran gitu loh teman-teman. Jadi memang kalau bisa latihan sama temen itu sangat-sangat penting banget gitu loh. Karena berkaca dari yang saya gagal beasiswa unggulan itu kan karena saya nggak prepare. Jadi kalau bisa beasiswa yang dituju selanjutnya lebih prepare lagi dengan belajar sama temen. Itu poin penting dalam wawancara. Oke, next. Sebelumnya. Nah, ini sedikit info. Saya kemarin belajar wawancara PMDSU dari ini, simulasi wawancara LPDP dari Kak Selin Wijaya. Ini in English, tapi ini bagus banget teman-teman untuk melatih kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang beasiswa gitu. Walaupun beasiswa PMDSU ini pertanyaannya tidak sebanyak LPDP, tapi seenggaknya ada yang sama gitu. Jadi banyak banget referensi yang bisa kalian temuin di YouTube, di TikTok, di Google buat latihan wawancara gitu. Atau latihan di depan cermin juga gak apa-apa kok teman-teman. Oke, lanjut. Oke, bicara tentang tips and trick ya. Sebentar. Oke. Jadi bicara tentang tips and trick, saya kasih tipsnya yang pertama. Ini sesuai dengan diri saya ya teman-teman. Saya nggak tahu tips and trick yang sesuai dengan diri kalian itu gimana, tapi ini sesuai pengalaman saya aja. Jadi tipsnya yang pertama adalah pahami potensi diri. Jadi sebelum kalian mau apply beasiswa itu kalau bisa kalian carilah suatu waktu me time gitu. Saya ini pengennya apa ya? Saya enaknya daftar beasiswa yang mana? Saya nanti umur sekian mau jadi apa sih? Itu perlu dipikirkan sebelum kalian apply beasiswa apapun. Kemudian kalau kalian udah nemu, oh ternyata saya cocoknya di ini, beasiswa ini. Kalau udah kayak gitu, baru atur strategi. Kalau saya kemarin kan prepare-nya 6 bulan sebelumnya. Saya udah mau memang mendaftar PMDSU ini sejak tahun lalu. Jadi atur strateginya gini. Di awal tahun saya pergi ke Pare karena karena bahasa Inggris saya masih kurang ya. TOEFL saya masih kurang, jadi saya awal tahun tuh pergi ke Pare 1 bulan offline, 1 bulannya online. Jadi 2 bulan saya belajar bahasa Inggris. Setelah bahasa Inggris selesai, saya mulai mengurusi tentang surat rekomendasi, scan ijazah, terus persyaratan yang lain, bikin proposal. Saya sampai penelitian 2 kali ya di Banyuwangi itu untuk mempersiapkan proposal. Jadi memang kayak kalau bisa tuh bulan ini saya harus ini, bulan ini harus ini, bulan ketiga harus ini. Dibuat timeline teman-teman karena itu penting banget. Kemudian yang selanjutnya ada pahami pedoman ya. Banyak banget kemarin peserta yang masih, Kak ini gimana, Kak ini gimana gitu. Berarti mereka nggak terlalu membaca kan. Jadi kalau bisa pedoman itu dikupas tuntas sama kalian, dibaca, kalau bisa dicatat terkait persyaratan, terus terkait apa-apa aja yang dibutuhkan dengan beasiswa ini. Selanjutnya, percaya diri. Nah, ini penting banget. Kadang kita kalau wawancara nervous duluan nggak sih? Ya kan? Nah, cara buat kalian itu trik ya, biar nggak kelihatan nervous ya caranya percaya diri. Walaupun mungkin jawaban kalian agak ngasal sedikit gitu ya. Yang penting pede teman-teman, itu kuncinya. Ya, memang harus percaya diri, be confident ya. Karena kalau kita percaya diri itu kayak aura kita itu terlihat mateng gitu nggak sih? Kalau kita nervous kan kayak apaan sih anak ini gitu kan. Jadi kalau bisa percaya diri di apapun situasinya, walaupun kita sebenarnya masih
ya masih belajar tapi pede aja, nggak apa-apa gitu. Kemudian positive thinking. Positive thinking ini hubungannya sama kayak gini. Kalau salah sebentar. Tuhan itu sama dengan prasangka hambanya. Pernah dengar nggak kayak gitu? Itu positive thinking kan? Nah gitu, saya juga gitu, saya positive thinking. Nama saya tercantum lolos gitu. Saya positive thinking, saya lolos gitu. Terus saya nggak nervous, saya nggak ini. Itu saya tanamkan di pikiran saya biar negatif-negatif tuh hilang dari pikiran saya. Karena kalau kalian berpikiran negatif, biasanya itu akan terjadi, teman-teman. Nggak tahu kenapa, kayaknya banyak deh yang alami kayak gitu. Makanya lolos nggak lolos, yang penting positive thinking. Kalau misal kalian nggak lolos di beasiswa yang satu, kalian bisa daftar di beasiswa selanjutnya gitu kan. Kalian dan nyatet nih beasiswa apa aja yang mau di-apply gitu. Jadi positive thinking, oh ternyata saya nggak keterima beasiswa ini, ya nggak apa-apa, yang penting udah punya pengalaman, nanti di beasiswa selanjutnya bisa lebih prepare lagi gitu, teman-teman. Kemudian ada law of attraction. Tahu nggak law of attraction? Pernah dengar nggak? Enggak. Nggak pernah dengar ya. Pernah, Jadi law, pernah. nah ya, oke. Jadi law of attraction ini tuh kayak hukum tarik-menarik gitu. Apa yang kita pikirkan, ya itu yang akan terjadi. Hampir sama kayak positive thinking tadi ya, teman-teman ya. Jadi saya menerapkan law of attraction tuh dengan cara menulis. Nulisnya gini, saya lolos beasiswa PMDSU tahun 2023. Kayak seolah-olah itu jadi nyata gitu. Padahal kan kita belum tahu lolos apa enggak. Tapi ya saya tulis aja. Terus kayak misal, saya nanti bisa traveling misal. Ya walaupun belum terwujud ya nggak apa-apa, ditulis aja. Siapa tahu bisa kewujud kan. Terus disolawatin ya. Biasanya saya selawatin kalau yang muslim. Kalau yang non muslim ya bisa chat aja gitu. Terus visualisasi, dibayangkan saya lolos gitu. Bayangkan aja walaupun nggak tahu lolos apa enggak gitu ya. Itu nggak apa-apa. Kemudian ini penting banget, nomor 7, jalur langit. Saya nggak tahu jalur langit orang kan beda-beda. Kalau jalur langit saya itu yang pertama ya, jelas sholat 5 waktu, teman-teman. Sholat 5 waktu kalau yang muslim ya, kalau yang non-muslim ya ibadah ke gereja atau ke tempat ibadah-ibadah agamanya gitu. Terus selanjutnya saya nerapin sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sama sholat taubat. Karena diri ini penuh dosa, teman-teman. Masa mau minta apa-apa, nggak taubat dulu gitu. Kan agak-agak gimana gitu ya. Gitu. Terus kemudian membaca, apa namanya, surat Al-Insyirah, Al-Ikhlas, gitu-gitu dibaca, teman-teman. Sholawatan, terus doa ibu jangan lupa, sedekah. Pokoknya segala perbuatan yang baik-baik itu kita sambil berdoa, ya. Sekecil misal kita memberi makan kucing aja, kita sambil berdoa. Misal memberi makan kucing sambil berdoa, semoga saya lolos beasiswa ini, gitu. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Soalnya kemarin saya menerapkan itu. Itu bisa dicoba ya. Kemudian triknya gimana? Yang pertama, tanya awardee, ya. Tanya awardee sebelumnya. Atau nggak harus awardee PMDSU, tapi bisa awardee, misal awardee LPDP atau beasiswa yang lain, tuh tanya aja semuanya tentang caranya wawancara gimana, caranya daftar-daftar itu gimana. Itu tanya terus, nggak apa-apa, teman-teman ya. Soalnya kalau kita minim informasi, biasanya kita, apa ya, kesulitan gitu loh saat proses pendaftaran gitu. Kemudian minta surat rekomendasi pejabat kampus. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemarin saya minta surat rekomendasi itu ke dosen pembimbing S1 sama Korprodi S2. Jadi itu kayak trik gitu loh, orang yang kenal kalian. Jadi kan nanti di form surat rekomendasi bisa menjabarkan banyak. Oh, anak ini tuh pinternya gini, 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 yang sesuai sama beasiswa ini. Jadi kalau bisa yang mengenal kalian gitu. Kemudian jangan putus komunikasi dengan promotor. Sudah saya bilangin kan tadi kalau kita harus menghubungi promotor setelah profil promotor keluar. Ya, tapi jangan putus sampai di situ. Setiap apapun proses yang kalian lakukan, kalau bisa chat promotor agar bisa ternotis. Ya, namanya agar bisa ternotis, biar dikira kalian memang semangat untuk mendaftar beasiswa ini. Kemarin saya juga chat waktu lolos seleksi administrasi, saya chat bapaknya. Saya lolos apa? Yang terakhir itu lolos wawancara juga saya chat bapaknya gitu. Jadi memang kalau bisa jangan putus komunikasi gitu sama promotor. Nah, ini ada quote of the day.
Ini kata-kata dari teman saya yang beasiswa Erasmus Mundus. Jadi no worries and don't be insecure. If you're motivated, everything will work fine. Jadi teman-teman nggak usah insecure ya, karena ini bukan tentang me versus other people, tapi me versus me ya. Jadi kalau bisa kita bersaing dengan diri kita yang lampau. Jangan pernah lihat orang lain karena itu bikin mumet ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan insecure, tetap bersaing dengan diri sendiri karena kalau kita sangat punya motivasi yang baik banget, insya Allah semuanya berjalan dengan mudah. Itu beneran teman-teman, saya merasakan saya berpositive thinking setiap hari itu kayaknya di hati tuh nggak ada rasa kayak takut, nggak ada rasa kayak aduh ini nanti gimana 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 gitu, nggak ada rasa resah gitu teman-teman. Jadi kalau bisa ya jangan insecure ya, dikit-dikit boleh lah insecure untuk upgrade diri, tapi kalau kebanyakan insecure juga nggak baik gitu. Nah, di sini ada sedikit apa bagan ya, apa sih ini bagan? Terkait mimpi yang mau kalian capai. Jadi, nggak apa-apa mimpi setinggi langit, tapi fokus. Contoh, saya ini mimpinya banyak banget, saya pengen ke Eropa, saya pengen jadi dosen, saya pengen ke sini, ke situ, gitu. Tapi kan nggak jelas ya, fokus kita akhirnya kemana-mana. Kalau bisa, fokus mimpi kalian tuh satu aja. Misal, kalian mimpinya lolos beasiswa A, ya udah kalian fokusin ke satu mimpi itu karena dari satu mimpi itu kalian bisa meraih, kalian bisa traveling, kalian bisa jadi konten kreator, kayak membagikan gimana sih caranya beasiswa gitu ya, bisa jadi pembicara, alhamdulillah kayak saya hari ini, kayak gitu teman-teman. Jadi terus nanti kalau lulus bisa jadi dosen gitu. Nah, info juga kalau beasiswa PMDSU ini nanti semester 4 kalau nggak 5 ada student exchange ke luar negeri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau kalian pengen ke luar negeri nanti di semester 4 kalau nggak 5 itu ada student exchange gitu ya dari programnya PMDSU namanya PKPI. Gitu. Jadi dari satu mimpi bisa meraih mimpi yang lain. Yang penting fokus ya. Gitu. Next. Oh, udah selesai. Oke, thank you. Any question, teman-teman? Saya kembalikan ke moderator mungkin. Ya, terima kasih kepada Kak Natasha dengan pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, saya membuka sesi tanya jawab bagi audiens yang ingin bertanya. Silakan untuk menghidupkan kamera dan mengangkat tangan. Tes, tes. Saya mau tanya teman-teman, atau saya tadi ada yang kurang jelas, masih bingung terkait apa student exchange atau apa itu masih bingung sistemnya gimana atau memang gimana gitulah. Silakan bertanya. Silakan Kita kepada belajar Mbak bareng-bareng ya. Ika Marta Novani membaca pertanyaan. Halo, Mbak Ika. Iya, maaf barusan rada error. Ya, halo Kak Natasha. Halo, Kak Ika. Saya izin bertanya Kak. Sepertinya kayak beasiswa S2 itu kan apakah wajib ya? Apakah wajib mendapatkan surat rekomendasi nih dari dosen? Terus kalau misalnya ini kan kita ini kan kadang nggak sedikit ya Kak yang lulusnya itu molor bukan karena nggak rajin tapi karena kita nih udah berusaha tapi kayak entah kendala dari dosennya, entah kendala dari bahan penelitian, entah kendala dari yang lain. Jadi seakan-akan lulusnya itu molor gitu. Nah, satu sisi apakah nih semua beasiswa S2 tuh harus mewajibkan lulus on time? Apakah ada nggak sih beasiswa yang untuk mahasiswa S1 yang molor gitu? Terima kasih, Kak. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika.
Sebelumnya saya izin mengulang pertanyaannya, mungkin jika ada salahnya bisa diperbaiki ya. Pertanyaan dari Mbak Ika adalah, apakah wajib untuk mendapatkan surat rekomendasi dari dosen? Di satu sisi, apakah semua beasiswa S2 itu harus on time? Seperti itu. Baik, silakan Mbak Natasha untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus banget, Mbak Ika. Oke, jadi yang pertama, apakah surat rekomendasi itu wajib sih bagi semua beasiswa S2? Jawabannya enggak. Nggak wajib, tergantung. Makanya tadi kita harus memahami pedoman. Persyaratannya apa aja. Ada banyak beasiswa yang nggak harus melampirkan surat rekomendasi gitu. Tapi kalau di Indonesia, contoh LPDP sama PMDSU ini, dia memang harus ada surat rekomendasi. Tapi untuk beasiswa-beasiswa yang lain, itu biasanya ada juga yang nggak harus melampirkan surat rekomendasi gitu. Contoh kalau kakaknya mau ke luar negeri nih, itu bisa coba Romanian Government Scholarship. Itu nggak harus surat rekomendasi, nggak harus sertifikat bahasa Inggris, ya, nggak ada wawancara, itu simple banget, beneran simple banget. Itu insya Allah buka akhir tahun ini. Jadi mungkin bisa dicoba. Itu simple banget sih, Kak. Gitu. Terus kemudian, tadi apa pertanyaan kedua, Kak Firda? Apakah di satu sisi apa semua beasiswa S2 itu harus on time Oh, dalam Eh, S1-nya? ya. Oke, jadi untuk yang mengharuskan beasiswa itu S1-nya kayak on time gitu ya, itu kayaknya cuma PMDSU aja. Untuk beasiswa yang lain tuh enggak. Biasanya maksimal beasiswa S2 itu kalau mau daftar umurnya 35 tahun. Jadi kayak LPDP itu 35 tahun, terus beasiswa yang lain tuh juga kebanyakan 35 tahun sih, nggak ada patokan pasti kayak PMDSU kan harus 24 tahun, kalau yang profesi harus 27 tahun gitu. Jadi memang harus benar-benar baca panduan sih, pedoman itu benar-benar harus dibaca tuntas, soalnya administrasi hubungannya sama pedoman itu, gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Natasha. Apa mungkin jawabannya sudah bisa diterima, Mbak Ika? Wah, jawabannya sangat bagus sekali. Terima kasih Kak, saya jadi nggak insecure nih. Terima kasih banyak Kak. Iya, jadi jangan insecure ya Kak Ika ya. Semua punya time-nya masing-masing, nggak apa-apa. Kalau yang lain udah meraih kalau yang lain udah B, misal kita masih di A nih, nggak apa-apa. Proses orang itu beda-beda, jadi jangan insecure. Ya, Semangat buat Mbak Ika. Baik, baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ada audiens yang ingin bertanya lagi. Di kolom komentar ada banyak yang tanya. Kak, saya mau bertanya. Saya izin bertanya. Oh ya, dipersilahkan kepada Mbak Karisma Mutmainnah untuk membaca pertanyaannya. Izin bertanya, terima kasih sebelumnya Kakak moderator. Izin bertanya, Kak Natasha. Saya pengen tahu persiapan Kak Natasha dalam menyusun esai atau proposal untuk pendaftaran beasiswa PMDSU. Jadi kan promotornya itu profil dari promotor itu kan muncul setelah beasiswanya ini setelah pembukaan pendaftaran PMDSU gitu ya. Jadi sebelum pendaftaran dibuka itu apakah memang sudah ada profil promotor yang keluar dan kita bisa tahu temanya dari beliau, apa sebelum itu kita belum tahu, terus kita belum menyusun proposal gitu Kak. Jadi prosesnya Kakak dalam menyusun proposal itu gimana gitu, dan untuk menyamakan temanya kita sama temanya dari promotor itu gimana gitu Kak. Mungkin itu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Mbak Karisma. Izinkan saya mengulang pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya tadi ada dua. Bagaimana sih proses Kak Natasha menyusun esai atau proposal untuk mendaftar beasiswa PMDSU? Atau di dalam mendaftar tadi ada tema tertentu untuk membuat esainya? Seperti itu. Disilahkan Mbak Natasha.
Oke, terima kasih Kak Karisma. Ini saya diingatkan ya, terima kasih. Kayaknya tadi saya lupa buat ngomongin tentang ini. Jadi profil promotor itu bisa diakses di awal tahun, sedangkan pendaftaran PMDSU biasanya pertengahan tahun, sekitar April sampai Mei gitu. Jadi memang setelah profil promotor keluar, akhirnya kita tahu kan topik penelitiannya si promotor ini tuh A gitu. Jadi dalam jangka waktu menuju April atau Mei, kita bisa menyusun proposal itu tadi yang disesuaikan dengan topik promotor gitu. Kemarin kan topik promotor saya tentang pendidikan lingkungan hidup. Nah, topik skripsi saya tentang media pembelajaran. Beda banget kan? Jadi saya di situ belajar melakukan penelitian tentang lingkungan. Jadi saya ngelakuin di rentang waktu menuju pendaftaran ya. Jadi belum belum buka pendaftaran, saya penelitian dulu. Seenggaknya survei lah. Nggak penelitian yang bener-bener ya, karena cuma bab 1, 2, 3 aja, tergantung format dari kampus. Itu saya survei di 2 tempat. Saya tentang mangrove, kemarin konservasi mangrove, jadi saya survei di 2 tempat di Banyuwangi itu tentang mangrove gitu. Oh, ternyata situasinya tuh kayak gini, 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 gini. Jadi akhirnya saya bisa nulis terkait topik penelitian pendidikan lingkungan hidup sama konservasi kan mirip. Konservasi kan tentang lingkungan juga nih gitu. Jadi kalau promotor itu tema besarnya, kalau kita itu udah berbentuk judul, udah berbentuk proposal gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu susah sih, karena apa ya, nggak sampai 1 bulan deh kayaknya itu bikinnya. Walaupun saya ganti judul 2 kali, awalnya kan saya murni banget judulnya kayak lingkungan banget. Tapi waktu akhir-akhir saya ganti ke lingkungan dikomben sama pendidikan gitu. Jadi disesuaikan aja sama minat kakaknya, dikomben sama topik promotor. Jadi nggak harus plek ketiplek sama promotornya. Yang penting ada nyerempet-nyerempetnya dikit gitu, Kak. Gitu. Halo, Kak Karisma, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Ya sudah, Kak. Tapi mau tanya lagi boleh nggak sih, Kak? Oh, Eh, boleh. ya. Silakan. Jadi eh, dalam penyusunan proposal tadi itu Kakak eh, konsultasinya itu gimana ya, Kak? Apa konsultasinya langsung ke promotor dengan menghubungi promotor tadi itu atau punya pembimbing lain gitu? Terima kasih. Oke. Nah, saya nggak konsultasi ke promotor, jujur ya, karena kan memang promotor mungkin sibuk. Maksudnya kan belum menjadi pembimbing kita kan waktu itu, masih menjadi promotor yang entah kita lolos atau enggak. Jadi waktu itu saya konsultasinya sama Urdi. Urdi yang lolos sebelumnya di kampus tersebut gitu, yang sama-sama geografi. Jadi saya tanya-tanya, kalau misal saya ambil judul ini gimana ya Kak gitu. Jadi sering-sering tanya aja ke Urdi-Urdi sebelumnya, soalnya kan apa jurusannya sama geografi. Jadi gampang gitu loh komunikasinya. Gitu sih kalau dari saya. Tanya-tanya ke Urdi yang sama di jurusan itu gitu. Terima kasih, Kak. Baik, karena waktunya masih cukup banyak, ini izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang terdapat di kolom komentar ya, Kak Natasha. Yang pertama dari Muhammad Idris Effendi. Saya mau bertanya, jika sudah menyelesaikan pendidikan profesi atau PPG dan magister S2, tetapi usia masih di bawah 27 tahun, apakah masih diperbolehkan mengikuti PMDSU? Baik, Kak Natasha bisa langsung menjawab pertanyaannya. Oke, jadi gini Kak Idris ya. Jadi kalau misal kakaknya masih PPG aja, masih profesi ya, belum S2, itu bisa untuk mendaftar yang ikut umur yang sebelum 27 tahun. Tapi kalau kakaknya udah PPG plus S2, itu nggak bisa kayaknya Kak ya, soalnya memang beasiswa ini kan harus S2 dari awal dan S3, jadi langsung gitu loh Kak sistem kuliahnya. Jadi kalau misal awalnya udah pernah S2, itu belum bisa. Jadi mungkin kakak bisa cari beasiswa S3 di beasiswa yang lain di bukan PMDSU ini gitu. Tapi kalau masih PPG aja itu bisa kalau usianya belum 27 tahun. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Natasha. Apakah Kak Idris jawabannya sudah bisa diterima? Alhamdulillah. Bisa.
Ya, terima kasih. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi dari Farah Frandika Haris. Kak mau tanya, selama kuliah saya nggak punya publikasi ilmiah nih, dan pengen daftar beasiswa. Nah, di CV beasiswa itu menyantumkan pengalaman publikasi ilmiah seperti jurnal, and proceeding, dan lain-lain. Gimana ya Kak peluangnya gitu? Diserahkan Kak Natasha. Oke, terima kasih Kak Frandika. Jadi gini, nggak semua beasiswa itu harus melampirkan publikasi. Ya karena mungkin PMDSU ini memang outputnya kan publikasi, jadi kita harus setidaknya pernah lah nulis artikel gitu. Tapi setahu saya untuk beasiswa-beasiswa yang lain itu nggak diwajibkan untuk melampirkan publikasi. Tapi kalau memang beasiswa yang kakak tuju itu ada kewajiban untuk publikasi, bisa aja kakak upload artikel selama kuliah. Jadi kayak tugas-tugas kuliah yang ada artikelnya itu bisa kakak upload. Walaupun kakak udah lulus itu masih bisa. Nah itu nanti dilampirkan aja di CV ya. Di CV untuk melamar beasiswanya gitu. Bisa kayak gitu sih Kak. Tapi kalau misal susah nih kan publikasi lama, kakaknya bisa cari beasiswa-beasiswa lain yang nggak mengharuskan publikasi. Kan banyak gitu. Gitu Kak. Ya, bagaimana Kak Frandika? Tolong ini Kak Frandika yang mana ya? Sepertinya kakaknya nggak lagi on cam nih, mungkin sudah cukup saja. Sepertinya sudah bisa masuk dalam sesi selanjutnya ya, yakni sesi kesimpulan. Mungkin saya dapat menjelaskan sedikit kesimpulan dari pemaparan materi dari Kak Natasha barusan serta dalam sesi tanya jawab tadi. Jadi kita itu kalau mau daftar beasiswa itu kayak jangan takut untuk mempelajari hal baru. Dan kita tuh jangan pernah untuk ragu mengambil peluang yang ada di depan kita dengan cara berpositif thinking. Kenapa sih kalau harus S2 gitu ya? Kan mungkin setiap orang memiliki kayak impian yang berbeda, kadang mungkin nggak harus di dalam impian itu, seperti contohnya kita pengen jadi guru SD, tapi kita selesai S1 sudah bisa menjadi guru SD tanpa harus S2. Mungkin kita bisa mengambil opsi lain jika kita belum mampu untuk mengambil S2. Seperti itu. Dan cara-cara untuk mendaftar beasiswa ini kita itu harus kepo ya. Harus mau cari informasi ke sana kemari. Dan kita itu harus menjalin silaturahmi yang baik dengan wardi-wardi yang lain. Supaya kita tahu dengan informasi-informasi selanjutnya. Jangan terpuruk karena kegagalan dan jangan insecure. Fokus pada satu mimpi, meraih satu mimpi bisa meraih mimpi yang lain. Sepertinya seperti itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semangat semuanya. Sebelum kita tutup, mohon izin ya untuk melanjutkan sesi selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat kepada pemateri. Kepada operator dipersilahkan. Ini sudah terlihat ya. Untuk Kak Natasha ini kita ketemu sama screenshot. Terima kasih kepada Kak Natasha untuk materi pada malam hari ini luar biasa. Ini beasiswa yang menurut saya baru saya ketahui. Jadi insight-nya luar biasa. Oke, operator sudah screenshot. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tadi
1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Jamila. Foto audiens juga di screenshot ya. Mohon izin mendokumentasi acara. Dipersilakan kepada audiens untuk on cam ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tiba di sesi terakhir penutup dan doa. Terima kasih kepada Kak Natasha sudah bersedia menjadi narasumber pada webinar pada malam hari ini dengan materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada teman-teman audiens sudah berkenan bergabung pada webinar pada malam ini hingga selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Saya Firda selaku moderator mewakili pihak penyelenggara acara. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kak Natasha. Semangat ya. Yap. Terima kasih Kakak Natasha yang luar biasa ini. Di mana ini, di Malang? Iya, di Malang. Waduh, laptopku ini buret. Baik. Mau Instagram Kak Natasha dong. Oh iya, jangan lupa. Oke, boleh-boleh, bentar. Nah, itu. Halimatus Sa'diyah. Kayaknya itu anak UM juga. Yang mana? Kayaknya Halimatus tuh anak UM. Kurang sih. Iya, mungkin. Terima kasih buat teman-teman saya yang join. Alhamdulillah. Bosan-bosan berbagi kebermanfaatan. Insya Allah. Nanti kapan-kapan isi acara webinar yang offline ya Kak Natasha. Ya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nanti saya belikan tiket pesawatnya. Oh, boleh. Mas Cahyo Nugroho Sihib. Dari mana, Mas? Apa ini? Masih di mute. Suaranya nggak terdengar. Saya ini Mas Cahyo. Teman saya waktu S1. Cuma beda jurusan. Nggih, Kak. Bagi anak UNED. Oke, terima kasih untuk malam ini. Nanti kita akan share videonya di YouTube. Keren, keren, keren. Makasih banyak ya saya udah diundang di ruang mimpi ini. Semoga semakin berkembang. Amin, amin. Amin. Keren banget sih. Kakak paling keren ya kan. Oke teman-teman bisa live kalau nggak ada kesulitan. Saya juga pamit dulu ya. Saya juga mau pamit karena baterai ini sudah lowbat ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. See you next time.
See you, Mbak. See you.